Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Terlebih dahulu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosua MC Hotang dengan NIM 21400-565. Di kesempatan kali ini saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum akan memaparkan materi saya atau menjelaskan apa itu tentang wakaf. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa yang berkaitan dengan wakaf, baik dari itu pengertian wakaf itu, kemudian rukun wakaf, dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, pemilikan harta wakaf, kemudian pengurus wakaf, selanjutnya perubahan status tentang wakaf, penerapan wakaf di Indonesia, dan yang terakhir ada perkembangan wakaf di Timur Tengah. Baik, ini adalah materi yang akan saya paparkan di kesempatan kali ini. Saya akan mulai dari pengertian wakaf. Perkataan wakf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab yang disebut dengan waqafa, yang berarti menghentikan, berdiam di tempat, atau menahan sesuatu. Wakaf dalam pengertian ilmu tatwid mengandung makna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Pengertian wakaf dalam makna berdiam di tempat dikaitkan dengan wukuf, yakni berdiam di Arafah. Sedangkan pengertian menahan dalam artian sesuatu dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya tidak terbatas sepanjang pewakaf itu hidup, tetapi terbawa sampai ia meninggal dunia. Wakaf adalah salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Dari beberapa definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian wakaf adalah menahan harta yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang kita kelola untuk kita berikan kepada suatu lembaga, dan hal tersebut sangat dianjurkan oleh agama Islam. Karena apa? Karena sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa sampai si pewakaf meninggal dunia. Dan ini yang menjadi anjuran atau yang diajarkan dalam agama Islam. Baik, inilah pengertian dari wakaf tadi, bahwa saya menarik kesimpulan bahwa wakaf itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama Islam untuk kita memberikan sesuatu kepada
contohnya suatu lembaga untuk mereka kelola, ya, begitu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun wakaf. Baik, yang pertama itu ada pewakaf atau bisa disebut dengan wakif, ya, yang artinya orang yang mewakafkan hartanya. Dalam istilah hukum Islam disebut itu wakif, ya, wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya. Di antaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya, dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu benar-benar dia atau benar-benar yang mewakafkan. Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fikih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya, yaitu balik dan rasyid. Di sini saya akan menjelaskan tentang balik dan rasyid terlebih dahulu. Pengertian balik menitik beratkan pada usia, sedangkan rasyid pada kematangan pertimbangan akal. Apabila seorang wakif berada dalam keadaan sakit parah ketika mewakafkan hartanya, perbuatan itu dapat dikiaskan pada wasiat yang akan berlaku setelah ia meninggal, dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta kekayaannya, kecuali perwakafan itu disetujui oleh ahli warisnya. Seorang wakif tidak boleh mencabut kembali wakafnya yang diberikan, dan tidak boleh menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang wakif. Artinya seorang non-muslim pun boleh berwakaf asal tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu menurut pendapat Awasid Aulawi. Kemudian rukun wakaf yang kedua itu ada harta yang diwakafkan atau bisa disebut dengan mauquf. Syarat dari harta yang akan diwakafkan adalah ada 4. Ada 3. Maaf. Ada 4. Maaf. Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tetapi haruslah dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum yang berlaku. Itu syarat untuk mewakafkan, ya. Syarat yang pertama. Yang kedua, harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan batas-batasnya. Misalnya yang diwakafkan adalah tanah, ya, itu contoh, harus jelas yang mau diwakafkan. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari beban hutang orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, harta yang diwakafkan dapat berupa benda mati maupun benda bergerak, misalnya saham atau surat-surat berharga lainnya. Demikian. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai tujuan wakaf atau bisa disebut mauquf alaih. Baik, dalam tujuan harus tercermin siapa yang berhak atas wakaf. Misalnya A, untuk kepentingan umum seperti tempat mendirikan masjid,
sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang B, untuk menolong fakir miskin, anak yatim, seperti kita membantu mereka mendirikan panti asuhan. Yang C, tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, seperti mewakafkan tanahnya untuk kuburan, pasar, lapangan, olahraga, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lafal atau pernyataan yang bisa disebut dengan sikhat dalam wakif. Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan tersebut, hilanglah hak wakif terhadap benda yang diwakafkannya tersebut. Dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi, sedangkan pernyataan qabul dari mauquf alaih, yakni orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu, tidak diperlukan. Artinya dalam wakaf hanya ada ijab tanpa ada qabul. Contoh lafal yang diucapkan wakif saat perwakafan yaitu, saya wakafkan tanah milik saya seluas 200 meter persegi ini agar dibangun masjid di atasnya. Pada lafal wakaf tidak boleh ada unsur talik atau syarat, karena maksud dari wakaf adalah pemindahan kepemilikan untuk selamanya, bukan untuk sementara. Ya. Contoh lafal wakaf yang tidak sah. Yang tadi itu contoh lafal yang sah. Kemudian di sini ada contoh lafal wakaf yang tidak sah. Berikut contohnya. Saya wakafkan tanah sawah milik saya kepada para fakir miskin selama 1 tahun. Nah, ini adalah contoh lafal wakaf yang tidak sah. Ya, karena ketika kita mewakafkan itu artinya kita menyerahkan untuk selamanya, tidak dalam jangka 1 tahun, 2 tahun berikut ya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi saya. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat sahnya pewakafan seseorang adalah sebagai berikut. Ada terbagi 5. Yang pertama yaitu perwakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu, melainkan selamanya. Ya, ketika kita ingin mewakafkan suatu benda, itu jangkanya tidak boleh dibatasi. Itu artinya kita menyerahkan benda kita selamanya. Dalam artian kita tidak memiliki hak lagi atas benda itu karena kita sudah memberikan kepada seseorang atau lembaga dalam jangka selamanya. Kemudian yang kedua, tujuannya harus jelas dan disebutkan ketika mengucap ijab. Ya, ketika kita mewakafkan, tujuannya juga harus jelas disertai dengan mengucapkan ijab. Yang ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan dalam wakif oleh wakif, dan tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya. Jika pelaksanaan wakaf tertunda hingga wakif meninggal dunia, hukum yang berlaku adalah wasiat yang kemudian syaratnya harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalannya. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, wakaf yang sah
wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf oleh wakif berlaku seketika dan selamanya. Selanjutnya, yang terakhir, perlu dikemukakan syarat yang dikeluarkan oleh wakif atas harta yang diwakafkannya. Artinya, seorang wakif berhak memberikan syarat akan diapakan harta yang ia wakafkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Baik, itu tadi syarat-syarat wakaf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf. Yang pertama itu ada wakaf keluarga atau wakaf ahli, atau bisa disebut dengan wakaf khusus, ya. Wakaf keluarga atau wakaf ahli atau wakaf khusus adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga maupun orang lain. Di beberapa negara Timur Tengah, wakaf semacam ini menimbulkan banyak masalah, terutama jika wakaf tersebut berupa tanah pertanian. Seringkali terjadi penyalahgunaan seperti 1. Menjadikan wakaf keluarga ini sebagai alat untuk menghindari pembagian harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya setelah seorang wakif meninggal dunia. 2. Wakaf keluarga ini dijadikan alat untuk mengelak dari tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu. Maka dari itu di beberapa negara wakaf keluarga ini dihapuskan, seperti di Mesir pada tahun 1952. Wakaf ini dihapuskan karena praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai ajaran Islam. Selain itu di Indonesia, harta pusaka suku Minangkabau memiliki ciri-ciri seperti wakaf keluarga. Harta pusaka tersebut dipertahankan, tidak dibagi-bagi atau diwariskan kepada keturunan secara individual karena diperuntukkan bagi kepentingan keluarga menurut Nazareuddin Rahmat. Yang kedua, macam-macam wakaf. Ada wakaf umum atau wakaf khairi. Wakaf umum atau wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum yang sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf umum ini yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan sangat dianjurkan karena bagi yang menjalankan akan memperoleh pahala yang terus mengalir. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang macam-macam wakaf, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pemilikan harta wakaf. Menurut para ahli hukum atau bisa disebut dengan fikih Islam, sebelum harta diwakafkan, pemiliknya adalah orang yang mewakafkannya, dan setelah harta tersebut diwakafkan, kepemilikannya harta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewakafkannya, dan manfaatnya menjadi hak mauquf alaih. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang pengurus wakaf. Nazir atau mutawali. Nazir adalah seseorang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Jika nazir itu adalah perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Ada 4. Yang pertama, telah dewasa, berakal sehat, dapat dipercaya. Yang terakhir, mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenan dengan harta. Itu adalah
beberapa syarat yang ditentukan oleh para ahli. Kemudian wakaf menurut A.A. Bashir dalam hak-hak seorang wakaf, yaitu nazir wakaf berhak melakukan hal yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf yang bersangkutan, namun tidak berhak menggadaikan harta wakaf dan menjadikan sebagai jaminan utang. Nazir wakaf berhak mendapatkan upah atas jerih payahnya mengurus harta wakaf selama melaksanakan tugas dengan baik. Besarnya upah ditentukan oleh wakif, biasanya 1/10 atau 1/8 dari hasil tanah atau harta yang diwakafkan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan status. Pergantian benda dan tujuan menurut para ahli hukum fikih Islam. Perubahan status dapat dilakukan karena didasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai sadaqah jariyah, tidak mubazir, tidak rusak, dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Karena misal 1. Tanah wakaf ditukar di tempat lain, status tanah wakaf tidak berubah, ia tetap adalah tanah wakaf, yang berubah hanya tempatnya. Kedua, sebagian kecil dari sebuah bangunan yang diwakafkan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan, lalu diambil bagian bangunan yang rusak untuk mendirikan bangunan yang baru yang lebih sederhana agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, sebuah bangunan yang awalnya diperuntukkan bagi anak yatim diubah menjadi sekolah atau madrasah karena tempat untuk anak yatim sudah ada yang baru. Semua hal itu bisa dilakukan asal tujuannya dapat dimanfaatkan dengan optimal. Itu tentang perubahan status. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang penerapan wakaf di Indonesia. Di Indonesia, wakaf diatur secara formal oleh negara dalam sebuah lembaga, yaitu Badan Wakaf Indonesia atau singkatannya dengan BWI, di mana ikrar atau ijab wakaf dilakukan oleh wajib di depan pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau bisa disebut dengan KUA, sebagai pejabat pembuat akte tanah wakaf. Kemudian dikeluarkan akte wakaf. Jika wakaf itu dalam bentuk tanah, maka oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional atau biasa disebut agraria, dikeluarkan sertifikat wakaf berdasarkan akte wakaf yang dibuat oleh KUA. Dengan dibuatnya akte dan sertifikat wakaf tersebut, maka harta wakaf itu terlindungi dari penyalahgunaan atau gugatan pihak lain. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tata cara perwakafan tanah di Indonesia. Yang pertama, tata cara pewakafan tanah dan pendaftarannya itu calon wakif harus memperlengkapi surat yang diperlukan bagi perwakafan tanah, yaitu sertifikat tanah, surat keterangan dari kepala desa dan camat bahwa tanah tersebut benar-benar milik wakif dan bebas dari sengketa. Kedua, wakif mengucapkan ijab kepada nazir di depan kepala KUA dan dihadiri minimal 2 orang saksi. Ketiga, wakif yang tidak dapat hadir karena sakit parah dapat menuliskan ijabnya melalui dibacakan di depan nazir dan kepala KUA. Keempat, pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Maksud saya pejabat membuat akte ikrar wakaf. Yang kelima, kepala KUA atas mana nazir mengajukan permohonan pendaftaran tanah
wakaf kepada bupati atau kepala daerah. Yang terakhir, dengan telah didaftarkan dan dicatatnya tanah wakaf tersebut dalam sertifikat tanah milik yang diwakafkan, maka tanah wakaf itu telah mempunyai pembuktian yang kuat. Kedua, saya akan menjelaskan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut dengan MUI tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 atau 28 Safar 1423 Hijriah. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yaitu A. Wakaf uang cash atau wakaf al-nukudadalah, wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam berbentuk uang tunai. B. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. C. Wakaf uang hukumnya jawaz atau bisa disebut dengan boleh. Yang D. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Yang E. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Menurut keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009 tentang Masail Fikih Mushirah, masalah yang terkait dengan wakaf, ketentuan hukum nomor 2, yaitu wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang dengan syarat: A. Manfaatnya lebih besar. B. Keadaan memaksa untuk itu. C. Benda wakaf boleh dijual dengan ketentuan adanya hajah dalam menjaga maksud wakif. Hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti. Kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya. D. Ahli fungsi benda wakaf diperbolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan. E. Nazir ikut mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai nazir. Ia juga menguasai norma investasi. Selama nazir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggung jawabnya. 3. Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf telah dikeluarkan oleh Departemen Agama di zaman kemerdekaan, antara lain tahun 1953 tentang petunjuk mengenai wakaf, tahun 1956 tentang petunjuk mengenai wakaf yang bukan kemasjidan, dan prosedur perwakafan tanah dalam pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada tanggal 17 Mei 1997, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tentang perwakafan tanah milik, diiringi dengan seperangkat peraturan pelaksana oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan beberapa instruksi gubernur kepala daerah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perkembangan wakaf di Timur Tengah. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh, Abu Dhabi, dan lain-lain. Karena di beberapa negara tersebut, wakaf selain merupakan sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, juga merupakan berupa tanah pertanian, perkebunan, plat, uang saham, real estate, dan lain-lainnya yang dikelola secara produktif dengan manajemen yang baik, sehingga manfaatnya sangat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang
yang dapat saya jelaskan tentang wakaf, kiranya dapat menjadi bekal kita agar kita mengerti tentang wakaf sebelum kita mewakafkan barang kita kepada seseorang atau lembaga. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Shalom.